Sabila. Hadir, Bu. Asri. Hadir, Bu. Hadir. Yang nggak hadir berapa orang? Satu orang. orang. Siapa? Nabila. Kenapa? Udah nanti Ibu bilangin. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita langkah baiknya berdoa dulu. Alia, pimpin doanya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, seperti pembiasaannya, kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung dulu. Tahu Halo Halo Bandung? Tahu. Ayo, nyanyi Halo Halo Bandung. Nih, berdiri semuanya. Lagu si kecil. Duduk lagi. Sekarang, ada yang tahu nggak sekarang kita belajar apa? Tidak tahu. Kenapa kalau tahu kan kemarin udah bilang mau harus baca buku dulu. Lupa, Bu, nggak baca. Baca buku. Assalamualaikum. Kenapa nggak dibaca buku? Enggak, Bu, lupa. Lupa. Main wae. Main terus. Jadi sekarang kita mau belajar tentang rantai makanan. Ada yang tahu gak tujuan kita belajar ini tuh untuk apa? Nggak tahu untuk apa, Bu. Jadi tujuan kita pelajari rantai makanan ini agar kita tahu, agar kita juga bisa melestarikan makhluk hidup lainnya dan makhluk lain pun agar tetap hidup, ya. Jadi Ya. tidak boleh ada yang saling membunuh dan membunuh. Tuh, dengan memahami rantai makanan kita dapat lebih apa? Menjaga. Menghargai dan melindungi setiap makhluk Hidup dalam ekosistem. Kalian tahu di sawah ada apa aja? Ada padi. Ada padi, Ada kodok. Ada belalang. belalang, ada belut, ulat, pintar. Nah, kalian tahu nggak mereka makannya apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, katak itu makannya belalang. Kalau ular makannya apa? Ular makannya iya, Tikus, tikus. makan katak juga ya. Iya. Nah, kalian tahu nggak itu disebutnya apa? Enggak, Bu. Nggak tahu. Nah, maka simak video ini. Simak ya, nanti kalau ada yang penting tulis. Oke? Perhatikan ya. Iya, Bu. Siap-siap, kita mulai belajarnya. Jangan lupa berdoa dulu ya sebelum belajar. Atau katak yang menangkap serat kamu melihat seekor kucing mengejar tikus. Nih, kalian pernah nggak lihat kucing ngejar tikus? Pernah, Bu. Ada yang tahu nggak itu kenapa? Mau dimangsa. Mau dimangsa, betul. Alasannya tahu nggak kenapa mau dimangsa? Karena apa? Betul, kan nanti kita simak videonya ya biar tahu penjelasannya. Atau katak yang menangkap serangga. Nah, itu tadi adalah contoh dari rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di alam. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, disinilah rantai makanan berperan penting. Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi makanan dari tumbuhan hijau akan dikenal dengan produsen ke herbivora. Pemakan tumbuh herbivora untuk
yang dapat membuat makanan sendiri biasanya tumbuhan hijau. Mereka menggunakan sinar matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan melalui proses fotosintesis. Komponen rantai makanan yang kedua ada konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga mereka harus memakan makhluk hidup lain. Konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ya, ini konsumennya ada berapa? Ada 3. Ada 3, apa aja? Konsumen tingkat 1 yaitu Ya. herbivora, pemakan tumbuhan, contohnya kayak belalang dan kelinci. Ya, coba kalian baca konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ada karnivora, pemakan daging, contohnya ular, kata. Nah, coba Zimni baca konsumen tingkat 3-nya. Konsumen yang tingkat 3 karnivora, pemakan karnivora lain, contohnya elang, singa. Tuh. Konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2 ada karnivora dan kata. Konsumen tingkat 3 itu ada karnivora, pemakan. Komponen rantai makanan yang ketiga itu pengurai. Makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa organisme mati menjadi zat-zat yang lebih sederhana, seperti bakteri dan jamur. Zat-zat ini kemudian dapat dimanfaatkan kembali oleh produsen. Nah, ini dia rantai makanan. Lihat. Di sini ada hewan apa aja? Ada belalang, terus katak, ular, elang, jamur, Balik lagi ke rumput. Ini tuh namanya rantai. Rantai makanan. makanan tuh apa tadi? Pemakan dan yang dimakan. Karena matahari menghasilkan energi cair, rumput menghasilkan makanan dari fotosintesis atau yang dikenal produsen. Belalang memakan rumput, katak sebagai konsumen tingkat 3, dan elang memakan ulat sebagai konsumen tingkat 4. Saat pelamar nutrisi dalam tanah, matahari dan air membuat rumput tumbuh subur. Nah, begitulah rantai makanan. Pentingnya rantai makanan. Rantai makanan sangat penting bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Jika salah satu mata rantai Jadi terputus, rantai makanan maka penting atau keseimbangan tidak? ekosistem akan terganggu. Penting. Misalnya, jika populasi serangga berkurang drastis, maka populasi untuk memakan serangga juga akan berkurang. Rantai makanan adalah salah satu cara alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui rantai makanan, energi dari matahari disalurkan dari produsen ke berbagai tingkatan konsumen, sehingga akhirnya dimudahkan oleh pengurai. Dengan memahami rantai makanan, kita dapat lebih menghargai dan melindungi setiap makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, sudah paham? Nah, di sini ada contoh-contohnya. Perhatikan ya, nanti ada tugas untuk kalian semua. Ini ada beberapa contoh rantai makanan dari tim ekosistem. Yang pertama ada ekosistem hutan. Sebagai produsen ada pepohonan. Nah, pepohonan menghasilkan daun. Daun dimakan oleh ulat. Ulat berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ulat dimakan oleh burung. Burung berperan sebagai konsumen tingkat 2. Burung dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Nah, tanda panah di sini itu artinya apa? Saling apa? Saling dimakan. Saling dimakan, saling memakan untuk Berikut ini masih ada contoh rantai makanan pada ekosistem pada rumput. Pada rumput, ada rumput. Rumput berperan sebagai produsen. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Belalang dimakan oleh katak. Katak berperan sebagai konsumen tingkat 2. Katak dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Dan ular dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Contoh rantai makanan pada ekosistem air tawar. Pertama, berperan sebagai produsen itu ada teratai. Dan teratai dimakan oleh berudu. Berudu berperan sebagai konsumen tingkat 1. Berudu dimakan dengan katak. Katak berperan sebagai konsumen tingkat 2. Katak dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen tingkat 3. Contoh rantai makanan ekosistem air laut. di laut juga ada ya. Yang berupa rumput laut atau tanaman-tanaman yang ada di dalam laut. Tanaman-tanaman yang ada di dalam laut
tingkat 1. Ikan penyu dimakan oleh gurita. Gurita sebagai konsumen tingkat 2. Gurita dimakan oleh ikan hiu. Ikan hiu berperan sebagai konsumen tingkat 3. Sekian. Nah, udah pada paham, dicatat gak? Dicatat. Bagus. Nah sekarang ibu bakal bikin kelompok. Coba kelompoknya udah pada dibikin? Udah ya. Sekarang ibu pingin kalian bikin diagrama ya pokoknya itu. Nah jadi nanti kalian per kelompoknya ada yang mengerjakan LKPD ini dan ada yang mengerjakan ini ya. Nanti bahan-bahannya yang kemarin ibu bilang udah pada dibawa? Dibawa. Nah sekarang keluarkan ya bahan-bahannya. Bagus. Nah nanti ada yang mengerjakan ini, ada yang mengerjakan ini nih. Tadi kan ada perlu dicatat ya. Kalau ada yang nggak tahu, kalian boleh lihat catatan buku paket. Nah untuk pengerjaannya ibu kasih waktu selama 20 menit. Kalau misalnya 15 menit, kalau kalian belum beres juga, tetap udah kerjain sekarang ya. Nanti dikumpulkan dan dipresentasikan. Nih ibu bagiin ya. Nih. Ini guntingnya mana guntingnya? Siapin ya bahan-bahannya. Kalau ada yang tidak paham bilang ke ibu ya. Bareng-bareng aja ya. Ini semuanya. Ayo kerjain. Ada pulpennya gak? Gak ada bu. Dia mau niat sekolah bu. Nah kali itu sok kerjain ya. Waktunya lama kan bu? Iya lama. Sok sini ibu bantuin. Coba perhatikan mana yang harus jadi konsumen 1. Ini apa itu namanya teh bawang? Ini tempelin dulu, ada double kita enggak? Sok. Asik itu aku mau dulu. Ini gimana? Bisa gak? Bantuin temannya? Ibu maaf tolong. Oh, Ibu minta tolong. simpan sini dulu ya. Mana yang lainnya? Bisa?
Coba tempelin ini di sini. Ini temennya. Tempelin. Awas ya hilang tusuk satenya. Mau dijadiin mainan dulu. Nggak boleh dong. Bawa tuh. Coba pada ngerti gak? Jangan lupa ya, nanti dijelaskan. Mau bagi dulu ya? Coba mana? Udah Bu. Oh. Udah Bu. Apa itu pentingnya? Udah Bu. Sekarang tempel-tempelin sok gimana? Apa aja produsennya yang mana? Ini dulu, batu dulu. Mana produsen? Sok apa dulu? sedangkan belum ada pukul 12:05. Sekali lagi mohon para kaum ini terus ada di Sumatera untuk segera menghenti atau menuju masyarakat untuk melaksanakan sholat Jumat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Pak Ustaz. Ya, sebelum masuk pelajaran apakah kita berbantu? Boleh dibantu? Boleh dilihat masuknya ada yang tidak masuk. Kenapa? Kita doakan ya semoga lulus Pak. Amin. Sebelum masuk pelajaran. Ini kalian Udah pada beres? Sudah, ya, Bu. Udah beres. Nah, ayo sekarang presentasikan ke depan karena waktunya juga sudah habis ya 20 menit. 15 menit, ayo. Coba jelaskan maksudnya ini tuh seperti apa menurut kalian? Ayo.
Jadi ikut ekosistem apa? Padang rumput. Jadi di sini ada batu sebagai produsen, lalu ada belalang sebagai konsumen sayur, karena belalang memakan rumput. Lalu ada konsumen buah, dan katak memakan belalang. Lalu ada konsumen tiga, ada ular memakan katak. Selanjutnya ada konsumen yang keempat, yaitu elang memakan belalang. Kemudian sini ada juga pemulai, yaitu jamur. Baru ke jamur nanti Lalu lagi ke produsen. betul. Coba ini tadi udah disuruh ada dua ini kan. Ya ini yang lengkapnya jelasin apa teh? Ini rantai makanan. Nah, sini ada jelaskan pengertian dari rantai makanan. Rantai makanan adalah urutan makanan yang dimakan oleh makhluk hidup. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan produsen? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, biasanya adalah tumbuhan. Ya. Selanjutnya Yang ketiga, berdasarkan bahan atas, manakah yang berperan sebagai produsen? Yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan. Dan pada gambar di atas, elang berfungsi sebagai konsumen tingkat tinggi. Yang kelima, apa yang dimaksud pemulai? Pemulai adalah makhluk hidup yang memulai sisa-sisa makhluk hidup yang mati menjadi zat yang lebih sederhana sehingga dapat menyuburkan tanah. betul. Tepuk tangan semuanya. Duduk lagi. Bagusnya berkali. Udah pada paham semua ya tentang rantai makanan. Coba Ibu Pinya satu orang menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Aisyah Bila simpulkan. Ayo simpulkan. Jadi kita udah belajar apa aja hari ini ya? Kita udah belajar tentang ekosistem. Ekosistem rantai makanan. Jadi dalam rantai makanan itu ada rantai makanan pada rumput, lalu ada laut, ada hutan, ada Ayo kamu. air, dan ada air tawar. Nah, terus rantai makanan itu apa? Yang makanan dan yang dimakan. Betul, makan dan yang dimakan. Terus lagi tepuk tangan semuanya. Harus sudah beres, harus sudah habis. Nah, kita berdoa dulu ya sebelum pulang. Alia pimpin doanya. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Ayo, rapikan mejanya, rapikan tasnya, boleh pulang. Terima kasih ya untuk hari ini. Semoga pelajarannya bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu. Sekian Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.